Ada juga kebutuhan di sisi teman-teman koalisi 01 dan 03 pasca mereka bertarung dengan sangat keras untuk mengembalikan ya sumber daya apapun bentuknya ya politik ekonomi yang dikeluarkan habis-habisan agar mereka bisa tetap survive selama satu periode ke depan. PKB ini memang saya lihat cerdik ya. Hmm. Dia tak ingin basis massa di bawah kecewa, tapi juga tak mau ya dia melepaskan peluang untuk memperoleh kue-kue kekuasaan pasca berbeda. Ya artinya win-win solution atas itu akhirnya menempatkan ya PKB mau tak mau harus berdamai dengan eh, narasi yang dia bawa sebelumnya. Ya di mana akhirnya yang muncul dia menyambut ya Prabowo di markas PKB sendiri seperti itu, dan itu kode yang sangat keras ya bahwa PKB siap bersama Prabowo Gibran. Bagaimana juga Nasdem yang memang DNA politiknya bukan berada di luar pemerintahan ya. Jadi pasca reformasi hampir semua partai ya kecuali PDIP dan PKS semuanya punya kecenderungan merapat ke presiden yang terpilih. Halo Tribuners, kembali bersama saya Maria Nanda dalam program On Focus. Tribuners, saat ini Presiden terpilih Prabowo Subianto sedang melobi dan menyusun menteri yang akan bertugas di Kabinet Indonesia Maju nantinya. Sejumlah partai politik pun telah disambangi hingga menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Prabowo. Wakil Presiden terpilih yakni Gibran Rakebuming Raka pun selalu menggaungkan akan merangkul rivalnya dalam kontestasi Pilpres 2024 ini. Dengan begitu, apakah nantinya Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar atau Caimin, Ganjar Pranowo, dan Mahfud MD akan menjadi menteri dari Prabowo Gibran dalam pemerintahan selanjutnya? Hari ini kita akan membahasnya bersama dengan pengamat politik dari Trias Politika Strategis. Ada Agung Baskoro. Kita sapa terlebih dahulu di sana yang sudah tergabung dengan kami melalui panggilan Zoom. Halo Mas Agung, gimana Halo kabarnya? Mbak Nanda. Baik Mbak Nanda sehat? Baik, alhamdulillah sehat Mas Agung. Mas Ya. Agung, seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, kita akan membahas akankah nantinya Amin dan Gama akan menjadi menteri dari Prabowo. Tapi sebelum itu Mas Agung, saya mau minta pengantar dulu Ya. dari Mas Agung sebagai pengamat politik. Bagaimana akhirnya Mas Agung melihat upaya Prabowo mulai gencar untuk melobi rival-rivalnya? Iya, pertama secara institusional memang ada kebutuhan politik di sisi Prabowo Gibran untuk memastikan bisa ya memperoleh kursi mayoritas di parlemen dalam rangka mengamankan program-program pemerintah agar bisa berjalan dengan lancar dan sukses ya tanpa dihadang oleh kekuatan politik manapun nanti. Nah, yang kedua ada juga kebutuhan di sisi teman-teman koalisi 01 dan 03 pasca mereka bertarung dengan sangat keras untuk mengembalikan ya sumber daya apapun bentuknya ya politik ekonomi yang dikeluarkan habis-habisan agar mereka bisa tetap survive selama satu periode ke depan. Nah, kebutuhan masing-masing ini secara mutualis akhirnya menciptakan kondisi bahwa kemungkinan koalisi Indonesia Maju bertambah anggotanya menjadi sangat besar. Dan itu sudah terrealisasi ya saat Nasdem, kemudian PKB bersedia menjadi bagian dari koalisinya Prabowo Gibran seperti itu. Jadi saya melihat secara institusional memang kondisinya cukup kondusif ya di sisi 01. Nah, sementara di sisi 03 PDIP ya saya tidak mengungkapkan P3 karena sedang berperkara di MK dan untuk apa namanya memenuhi parliamentary threshold. Jadi PDIP sebagai motor utama di kubu 03 justru malah makin menjauh dari kemungkinan berkoalisi dengan kubu 02 seperti itu, sehingga memang kans apakah itu Anies Muhaimin, apakah Ganjar Mahfud ditunjuk sebagai menteri atau terlibat dalam pemerintahan yang membesar justru pasangan 01 ketimbang 03. Mungkin sebagai pengantar begitu Mbak Nanda.
Ya, dengan seperti mana yang kita ketahui bahwa kubu 01 mengusung narasi dengan perubahan begitu ya, Mas Agung ya. Tapi justru semakin ke sini semakin terlihat bahwa PDIP yang menyatakan sikap oposisinya terhadap dengan pemerintahan dari Prabowo Gibran. Seperti itu ya, Mas Agung ya? Ya, politik kita memang pasca putusan MK kemarin memunculkan anomali-anomali politik ya, Mhm. yang sebelumnya paling semangat menyuarakan perubahan, ini paling semangat menyatakan keberlanjutan. Sementara PDIP yang justru sangat dekat dengan narasi keberlanjutan, justru makin ke sini makin semangat membawa narasi perubahan. Jadi ini yang apa ya, yang menggelitik ya saya sebagai analis melihat bagaimana ya pertukaran posisi yang sangat cepat dan begitu dinamis yang memang ini lebih banyak bicara soal kepentingan ya bagaimana kemudian PDIP yang berubah haluan 180 derajat ini kemudian masih tetap fokus di petun misalkan kemudian mendeklarasikan secara apakah resmi ataupun informal kemarin melalui Pak Komarudin Watubun yang menjelaskan bahwa keanggotaan ya Presiden Jokowi ya Mas Gibran dan Mas Bobi sudah gugur dengan sendirinya ketika Pilpres kemarin PDIP dan keluarga Solo berbeda haluan. Dan beberapa kode tambahan di mana sampai hari ini juga belum ada pertemuan yang berhasil ya mempertemukan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo ataupun misalkan Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Jadi kode-kode itu yang saya lihat semakin ke sini membuat PDIP lebih lekat dengan narasi perubahan, sementara koalisi perubahan lebih lekat menuju narasi keberlanjutan. Seperti itu Mbak Nanda. Lantas Mas Agung, media sedang apa ya, menanyakan juga kepada Anies Baswedan, Caimin gitu ya, Ganjar dan Mahfud, gimana kalau mereka nantinya ditawarin menjadi menteri dari Prabowo. Hal ini juga selaras dengan pernyataan Gibran yang selalu mengatakan bahwa pihaknya akan merangkul rival-rival dari kontestasi Pilpres 2024 ini. Nah, Mas Agung, seperti yang kita ketahui untuk saat ini Anies Baswedan mengaku ya, ia tidak ingin berandai-andai soal menjadi Menteri Prabowo. Namun apakah mungkin nantinya Anies menerima pinangan Prabowo jika benar-benar ditawari menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju di pemerintahan selanjutnya? Iya, karena tadi secara institusional ya partai-partai yang mengusung Anies Muhaimin ini semakin merapat ya dengan koalisi 02, kemungkinan Anies Caimin dilibatkan itu sangat besar. Mhm, Dan itu sudah dibuktikan oleh Pak Prabowo sendiri sebenarnya ketika kemarin menjadi Menteri Pertahanannya Pak Jokowi. Ya, pertarungan kemarin 2019 itu sangat keras dan lebih keras ketimbang kemarin 2024. Artinya ruang-ruang ya negosiasi, ruang-ruang eh, Anies Muhaimin menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran sebagai menteri terbuka cukup lebar ya. Tinggal apakah Anies bersedia sama Caimin untuk terlibat karena kan kemarin saat mereka debat begitu sengit ya mhm, menyuarakan narasi perubahan. Pun ketika memang tidak, mungkin Nasdem akan mengirimkan nama-nama lain sebagaimana PKB. Ya, di mana akhirnya Caimin fokus sebagai ketum PKB, kemudian Anies misalkan fokus dengan Pilkada Daerah Khusus Jakarta atau DKJ. Jadi saya melihat memang kans itu lebih besar ketimbang Ganjar maupun Mahfud karena mereka terikat ya, mungkin khusus Ganjar ya, terikat sebagai kader partai yang harus tegak lurus dengan putusan partai dan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri. Sementara kalau Mahfud masih ada ruang dia terlibat kembali sebagai menteri karena dia punya relasi positif dengan Pak Prabowo karena sebelum dia mengundurkan diri dia Menko Polhukam, mhm. atasannya Pak Prabowo yang sebagai Menhan. Jadi kalau dilihat ya justru yang makin mengecil terlibat ke kabinet itu justru Ganjar ya, Pak Anies, Pak Muhaimin maupun Pak Mahfud peluang bergabung sangat besar, Mbak Nanda. Baik, lantas, Mas Agung terkait sikap Caimin yang kemarin juga menyambut Prabowo sedemikian rupa gitu ya, waktu menyambangi PKB dengan menggelar karpet merah gitu ya, setelah KPU menyatakan bahwa Prabowo Gibran menjadi, pemenang kontestasi Pilpres. Lalu Caimin juga Ya. menitipkan pesan-pesan perubahan di dalam pembicaraan tersebut. Apakah menurut Mas Agung sendiri sikap Caimin ini bisa dikatakan malu-malu kucing untuk menjadi menteri dari Prabowo, sedangkan, Caimin tetap berusaha untuk fokus bahwa dirinya tetap berada di jalur perubahan. Ya, ini ya PKB ini memang saya lihat cerdik ya.
Hmm. Dia tak ingin basis massa di bawah kecewa, tapi juga tak mau ya dia melepaskan peluang untuk memperoleh kue-kue kekuasaan pasca berbeda. Ya artinya win-win solution atas itu akhirnya menempatkan ya PKB mau tak mau harus berdamai dengan eh, narasi yang dia bawa sebelumnya. Ya di mana akhirnya yang muncul dia menyambut ya Prabowo di markas PKB sendiri seperti itu, dan itu kode yang sangat keras ya bahwa PKB siap bersama Prabowo Gibran ya, karena poin-poin ini kan menjadi masukan dan pertimbangan saja, hak prerogatifnya tetap ada di pasangan Prabowo Gibran, Hmm. tapi ketika itu sudah disampaikan maka dengan sendirinya tanggung jawab moral Caimin sebagai bagian dari koalisi perubahan sudah selesai karena dia sudah memperjuangkan itu sampai akhir ya. Setelah proses MK bahkan dia menyampaikan poin-poin, ada 8 kalau saya tidak salah poin-poin perubahan yang dimaksud, Mhm. agar tetap bisa dibawa oleh Prabowo Gibran, sehingga narasi yang memang akan muncul adalah narasi eh, bersama ya antara pasangan Prabowo Gibran plus nanti kubu 01 seperti itu. Dan sinyal-sinyal yang disampaikan Caimin itu sebenarnya bukan hal yang baru ya, karena memang PKB kita tahu bersama memang tidak punya DNA sebagai oposisi, Hmm. baik di masa SBY, di masa Pak Jokowi maupun berikutnya ya. Jadi itu sudah clear and clean bahwa PKB merapat sebelum putusan MK itu mengemuka ya, sebagaimana juga Nasdem yang memang DNA politiknya bukan berada di luar pemerintahan ya. Jadi pasca reformasi hampir semua partai ya kecuali PDIP dan PKS semuanya punya kecenderungan merapat ke presiden yang terpilih. Apakah secepat pasca pengumuman resmi disampaikan oleh KPU atau ya setelah itu 1-2 tahun berikutnya. Jadi saya melihat memang ada prakondisi di mana PKB secara institusi memang tak terbiasa ya sebagai oposan, tapi juga tak bisa dimungkiri bahwa Caimin ya ataupun Surya Paloh memang punya relasi yang cukup baik dengan Prabowo ya sebagai presiden terpilih maupun dengan Mas Gibran ya, karena ada Pak Jokowi di sana yang sampai hari ini keduanya masih bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Seperti itu, Mbak. Mhm. Lantas Mas Agung, jika nantinya memang Anies dan Caimin ini menjadi menteri dari Prabowo, apakah konsep perubahan itu akan luntur atau kemungkinan tetap akan digaungkan dengan Anies dan Caimin? Mengingat mereka selalu mengatakan bahwa kritikan terhadap pemerintah dan perubahan itu juga selalu penting adanya untuk membangun sebuah negara. Bagaimana Mhm. menurut Mas Agung? Iya, dalam konteks sebagai menteri kan harus satu nafas dengan presiden karena mereka Mhm. pembantunya seperti itu, sehingga narasi apapun yang mereka bawa itu harus istilahnya tegak lurus bahasa kekiniannya sekarang itu Mhm. dengan presiden ya, karena dengan sendirinya ketika mereka dilibatkan oleh presiden maka mereka harus melepaskan semua embel-embel politik maupun embel-embel lainnya yang selama ini melekat karena mereka menjadi bagian dari pemerintahan seperti itu, sehingga narasi perubahan yang mereka bawa ya harus mengalami penyesuaian ya, mereka harus siap dengan itu. Dan tidak ada program, istilahnya Pak Jokowi itu kan tidak ada program menteri, yang ada program presiden Mmm. seperti itu ketika siapapun ditunjuk sebagai menteri. Nah yang kedua juga perlu dipahami bahwa ya dalam politik sangat dinamis. Saya kira ruang-ruang eksperimentasi ya, ruang-ruang inovasi, kreativitas dalam konteks atau di sisi Pak Prabowo pasti dibuka dengan sangat lebar ya. Karena Pak Prabowo yang saya tahu bukan orang yang kaku ya, yang saklek harus ini, harus itu, wajib gitu. Beliau selalu membuka ruang-ruang negosiasi yang memang menurut saya menjadi ciri khas dia. Pun ketika kemarin terpilih, dia ingin melibatkan semua unsur, dia ingin menjadi jembatan, dia ingin membantu semua pihak agar melebur sebagai sebuah entitas kolektif bangsa seperti itu. Jadi narasi-narasi positif yang saya kira itu akan memberikan suasana yang kondusif ya, suasana yang sehat bagi politik kita di panggung depan setelah nanti dilantik ya 20 Oktober 2024.
dan siapapun ya yang kemarin memang narasinya berbeda atau berlawanan secara politik akan nyaman ya berada dalam kabinet karena memang ada ruang-ruang komunikasi yang terus dibuka, ya ada ruang-ruang eh, negosiasi atas narasi ataupun ide, visi dan seterusnya yang dibawa, dan tinggal bagaimana nanti Pak Prabowo dan Mas Gibran menyikapi itu. Apakah memang sesuai dengan prioritas ya? Karena ada banyak hal baik positif, tapi perlu fokus, perlu prioritas sehingga memang eh, goals yang ingin dicapai ataupun program-program yang sudah disampaikan di masa kampanye bisa ditunaikan. Karena itu yang menjadi tujuan Prabowo Gibran, bagaimana menepati atau melunasi janji-janji mereka selama masa kampanye. Sehingga hanya satu janji, janji mereka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Begitu, Mbak. Lantas Mas Agung, kemarin Prabowo sudah langsung mendatangi Anies dan Caimin ya setelah penetapan pemenang Pilpres 2024 dari KPU. Namun hingga saat ini Prabowo belum menemui Ganjar Mahfud secara langsung begitu ya. Ya. Menurut Mas Agung sendiri melihat hal ini seperti apa? Iya, karena ada tadi ya, ada penghalang yang itu belum dibuka sumbatannya secara institusional dalam konteks PDIP gitu. Jadi seorang Ganjar tidak akan berani melangkah ataupun melakukan apapun bila instruksi itu belum turun dari Ibu Ketua Umum. Ya, jadi Pak Prabowo, Mas Gibran maupun Koalisi Indonesia Maju menghormati ya urusan internal PDIP tersebut dan sudah paham betul pasti bahwa kalau Rakernas yang direncanakan Mei nanti belum digelar, maka sementara ini mereka tidak akan melakukan arahan ataupun manuver apapun di panggung depan. Hmm. Tapi kalau di panggung belakang kita nggak tahu kan. Hmm. Biasanya kan politik di sana mainnya dan sangat mungkin itu sudah berlangsung ya dan kita tahu bahwa di PDIP ada Mbak Puan yang menjadi pintu masuk bagi Koalisi Indonesia Maju untuk berkomunikasi. Sementara di kubu yang lain yang selama ini bertentangan narasinya itu digawangi oleh Pak Hasto. Ya, jadi melihat PDIP hari ini kita melihat dua wajah yang saling melengkapi. Ada wajah yang ramah dengan koalisi pemerintahan hari ini, ada wajah yang kurang nyaman ya mendekat dengan pemerintahan sekarang. Jadi saya melihatnya akhirnya objektif saja. Jadi kalau ditanya kemungkinan PDIP merapat atau tidak, maka peluangnya ya 50-50 walaupun makin ke sini makin 60-30 gitu ya, makin ngecil dan lebih besar peluangnya berada di eh, di luar pemerintahan begitu, Mbak. Oke, sedikit tadi Mas Agung saya tertarik dengan perkataan, Mas Agung bahwa di kubu PDIP ada yang wajah tadi yang Mas Agung seperti bilang gitu ya, ramah dengan pemerintahan saat ini, namun ada yang kurang nyaman dengan pemerintahan saat ini. Apakah menurut Mas Agung sendiri dengan sikap tersebut, dengan dua perbedaan ini, itu justru menjadi pemecah antara PDIP ataupun itu menjadi suatu taktik dari PDIP sendiri, Mas Agung? Ya, saya melihatnya sebagai strategi ya, Hmm. taktik politik yang menarik ya. Jadi ik-ik semua itu. Karena apa hal tersebut yang bisa meningkatkan posisi tawar PDIP ketika nanti bernegosiasi dengan Prabowo Gibran ya, karena mereka siap dalam konteks beroposisi maupun berkoalisi. Mereka pernah punya pengalaman panjang sebagai oposan di masa Presiden SBY dan pernah punya pengalaman panjang juga sebagai penyokong pemerintahan di masa Pak Jokowi. Bahkan kalau kita mau kembali ke masa lalu, mereka menjadi bagian ya dari yang bertentangan dengan pemerintahan Orde Baru dan Mhm. luar biasa itu waktunya ya. Hampir 3 dekade gitu, mungkin bersama Ibu Mega bisa jadi 1 dekade gitu, jadi panjang betul perjuangan PDIP sebagai oposan gitu. Jadi track record ini yang saya kira menjadi pertimbangan Pak Prabowo. Kalau PDIP di luar kekuasaan, beliau harus siap ya dikritik, kemudian diberi dalam tanda petik masukan-masukan kritis ya, kemudian juga pemerintah menghadapi suara-suara yang keras, kenceng, ya, karena PDP juga punya kemampuan mengorganisir publik, massa, agar ini menjadi viral, ini agar menjadi keresahan bersama, common sense seperti itu, dan ini harus dimitigasi secara politik dari sekarang. Apakah memang menempatkan PDIP di luar atau di dalam
atau seperti apa agar Ibu Mega tertarik untuk bersama Prabowo Gibran. Pun kalau tidak tertarik, otomatis partai-partai di luar PDIP harus dirangkul agar apa? Agar pemerintah Prabowo Gibran bisa dengan optimal dan efektif bekerja, gitu. Oke, Mas Agung, tadi Mas Agung bisa bilang ya bahwa Ganjar masih nurut gitu ya, bahasa Jawanya manut dengan perintah dari ibu gitu dan tegak lurus karena dia juga sebagai kader PDIP kemungkinan apa sikap yang diambil PDIP, Ganjar sebagai kadernya juga akan mengikuti gitu ya arahan dari partai. Bisa dibilang Ganjar juga akan menjadi oposisi dan tidak menerima jatah kursi atau tawaran kursi menteri dari Prabowo Gibran. Tapi Ya. berbeda, Mas Agung, dengan Mahfud MD begitu ya, yang dia bukan sebagai kader PDIP gitu. Jika nantinya Prabowo Gibran memberikan tawaran menteri itu kepada Mahfud, menurut Mas Agung sendiri apakah Mahfud ini akan menerimanya? Karena pernyataan terbaru dari Mahfud yang mengatakan bahwa mengalir saja begitu. Bagaimana menurut Mas Agung sendiri? Iya, kalau Pak Mahfud saya kira nggak ada beban ya Hmm. untuk menolak karena memang hubungan dia baik-baik saja. Bahkan Pak Prabowo sama Pak Mahfud itu sering berkoordinasi sebagai bagian dari tupoksi Menko Polhukam yang Pak Mahfud sebelum mundur emban dengan Pak Prabowo ya sebagai Menhan gitu. Jadi relasi keduanya baik. Pak Mahfud juga menurut saya apa tidak ada soal dengan apa namanya Koalisi Indonesia Maju ya Pak Julhas yang juga menteri bersama dengan Pak Mahfud, Pak Erlangga di Golkar juga, kemudian Mas AHY saya kira tidak ada soal gitu ya. Terakhir juga dengan apa namanya Pak Jokowi juga Pak Mahfud it's okay gitu ya. Jadi menurut saya Pak Mahfud nggak ada halangan apapun untuk kembali terlibat sebagai menteri dan Pak Mahfud memang punya kualitas. Saya kira sangat sayang kalau Pak Mahfud nggak diajak karena memang kita butuh orang-orang berdedikasi, berintegritas dan punya ya rekam jejak panjang di berbagai kamar di eksekutif, legislatif, yudikatif seperti Pak Mahfud untuk memperbaiki bangsa ini. Jadi kalau menurut saya sih ya aspirasi publik juga Pak Mahfud supaya dilibatkan lagi karena mubazir aja ada orang bagus kayak Pak Mahfud nggak diajakan Mbak gitu. Oke, berarti bisa dibilang nantinya kemungkinan Anies Baswedan, Caimin dan Mahfud begitu ya Mas Agung Ya, yang akan menjadi memungkinkan untuk menerima tawaran kursi menteri dari Prabowo. Jika memang hal itu terjadi, menurut Mas ya, ya. Agung sendiri, menteri apa yang pas dan ideal untuk ketiga sosok ini di pemerintahan Prabowo Gibran nantinya? Iya, kalau Pak Mahfud bisa jadi memang lebih pas memang sesuai dengan keahlian beliau ya, Menteri Hukum dan HAM misalnya. Atau misalkan juga bisa Menteri Pan RB ya, ngurusi birokrasi karena beliau cukup tegas, orangnya bersih ya, minim dari berita-berita minor miring seperti itu. Kalau Caimin saya lihat memang pos PKB ini kan paling sering Menteri Desa, Menteri Transmigrasi atau Tenaga Kerja atau Menteri Daerah terluar ya. Ya mungkin karena Caimin ketum apa ya wakil ketua DPR dan lain-lain bisa juga melanjutkan apa yang sudah diterima PKB selama ini dalam tiga porsi kementerian tadi. Pun kalau enggak ya bisa juga Menteri Dalam Negeri misalkan ya sebagaimana pengalaman beliau selama ini ya Malang Melintang sebagai wakil ketua DPR ya ketua umum PKB ya. Sementara kalau Anies saya kira bisa Menteri Pendidikan lagi, Menteri Luar Negeri juga mungkin ya, kemudian juga bisa apa Menteri Menteri Ekonomi ya, yang mungkin lebih spesifik seperti Menteri Perdagangan misalkan gitu. Jadi saya kira banyak pos yang bisa diemban oleh Mahfud ya, oleh Anies maupun Caimin. Ya tinggal kebijaksanaan ya dari seorang Prabowo dan Mas Gibran kira-kira yang pas di mana sesuai dengan kebutuhan kabinet besok ya karena ya saya yakin ini kan yang masuk cukup banyak ya koalisinya gemoy Mhm. gitu jadi pembagiannya ini harus pas takarannya pun kalau memang tidak dilibatkan saya kira juga Anies, Caimin ataupun Pak Mahfud juga mafhum ya karena memang
itu menjadi hak prerogatifnya Pak Prabowo, ya. Apalagi misalkan Anies dan Pak Mahfud ini bukan orang partai, kecuali Caimin. Nah, kalau ditanya dari tiga ini mana yang peluang paling besar, justru Caimin. Hmm. Anies sama Mahfud menjadi nomor sekian karena nggak punya partai. Nggak ada alasan bagi seorang presiden ya untuk melibatkan istilahnya Anies Mahfud kalau memang tidak punya posisi tawar politik yang sangat kuat. Karena penunjukan menteri itu matriksnya banyak itu. Dari partai mana, ormas mana, ya, dari daerah mana, suku apa, ras apa, agama misalkan. Jadi matriks itu harus checklistnya makin banyak, makin bagus gitu sih. Sehingga peluang dia terpilih sebagai menteri besar, dan paling penting apakah dia disukai oleh presiden itu poinnya sangat besar. Nah, kalau nggak ada chemistry kan susah juga nanti kerjasamanya terbentuk. Nah, jadi kalau saya lihat kalau ditanya tadi ya dari 4 capres cawapres yang berkompetisi siapa paling besar, 3 nama. Kalau dikerucutkan lagi satu nama ya Caimin, seperti itu. Baik Mas Agung, sebagai closing statement juga Mas Ya, Agung, saya juga mau meminta pendapat Mas Agung terkait Prabowo yang menganut paham dari Presiden Joko Widodo. Akankah Prabowo ini akan berusaha keras untuk melobi rivalnya demi adanya rekonsiliasi? Akankah nantinya Prabowo akan segigih itu? Menurut Mas Agung bagaimana? iya, karakter Pak Prabowo ini kan karakternya merangkul ya, Mhm. karakter negarawan yang saya lihat punya visi ke depan untuk membangun Indonesia. Bahasa sederhananya kalau saya kutip dari Mas Anies itu beliau seorang patriot. Ya, dia sudah selesai dengan dirinya, yang dia pikirkan hanya republik. Jadi apapun cara untuk memajukan republik, ya, misalkan itu harus merangkul lawan-lawan politiknya, dia akan lakukan itu. Agar apa? Pemerintahan yang dia bangun efektif mensejahterakan rakyat, efektif membuat Indonesia lebih maju lagi. Nah, jadi dia akan segigi itu, jawaban saya iya. Gitu. Karena apa? Karena dia sudah membuktikan itu. Ya, ketika kemarin merapat ke Pak Jokowi itu kan sebenarnya tantangannya luar biasa dari pendukung-pendukungnya. Dan kalau dia tidak masuk, ya eh, mungkin eh, polarisasi yang terjadi bakalan terus-terus berlanjut. Nah, alhamdulillah kan sekarang lebih smooth, lebih baik. Narasi-narasi negatif tentang kehewanan yang masuk dalam politik itu tidak terulang lagi. Itu kita nggak dengar. Saya bersyukur. Plus ada timnas Indonesia masuk ini kan semifinal, makin lupa orang semua. Jadi menurut saya ini track yang bagus ya. Dan kegigihan Pak Prabowo kelak itu akan sedikit banyak memberikan sumbangsi bagi kemajuan kita sebagai bangsa. Begitu Mbak Nanda. Baik Mas Agung dan Tribuners, kita juga nantinya akan melihat ya seperti apa wajah baru dari pemerintahan Indonesia yang akan dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih yakni Prabowo dan Gibran. Terima kasih Mas Agung atas waktu dan kesempatannya sudah berkenan menjadi Sama-sama Mbak Nanda. di Tribun on Focus. Semoga kita bisa berbincang di lain waktu. Sehat selalu Mas Agung. Tribuners, demikian Tribun on Focus hari ini. Saya Maria Nanda dan kru yang petugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.